Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niswati Fatmah Rosyida. Saya adalah salah satu mahasiswa residensi program studi pendidikan dokter gigi spesialis ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Kali ini saya akan sedikit membahas terkait salah satu sindrom, yaitu Marfan Syndrome. Marfan Syndrome merupakan kelainan genetik dominan autosom yang menyebabkan kelainan pada jaringan ikat yang berpengaruh pada banyak sistem organ. Penyakit ini merupakan sindrom yang jarang terjadi dengan perbandingan insidensi kasus adalah 1 dibanding 5.000 individu. Penyebab dari Marfan Syndrome adalah mutasi gen FBN1. FBN1 merupakan gen yang mengkode fibrilin 1, yaitu glikoprotein matriks ekstraseluler dan komponen utama mikrofibril. Komponen ini sangat penting dalam pembentukan serabut elastik dengan membentuk bantalan di sekeliling elastic amorph sehingga jaringan dapat meregang dan kembali tanpa kerusakan. Fibrilin juga terlibat dalam regulasi bioavailabilitas TGF-beta1. Kerusakan pembentukan jaringan ikat atau percepatan degradasi serabut elastik akan berkaitan dengan kerusakan yang sangat luas. Mutasi pertama dalam gen fibrilin 1 yaitu pada kromosom 15, tepatnya adalah 15q21.1. Belum terdapat laporan kolerasi antara mutasi FBN1 spesifik dan fenotip secara klinis. Mutasi gen ini menyebabkan defisiensi fibrilin, peningkatan suseptibilitas fibrilin 1 terhadap proteolisis dan atau disrupsi signaling sel sehingga menyebabkan fragmentasi mikrofibril. Karakteristik dari Marfan Syndrome yaitu adanya kriteria klinis utama berupa thoracic aortic aneurysm dan atau dissection serta ektopia lentis. Manifestasi sistemik yaitu adanya multisystemic manifestation dengan nilai lebih dari sama dengan 7 serta adanya 2 kriteria genetik melalui analisis genetik. Kriteria genetik dilakukan dengan analisis genetik yaitu melihat adanya mutasi pada FBN1 dengan adanya thoracic aortic aneurysm dan atau diseksi serta adanya ektopia lentis. Kemudian, analisis genetik di awal juga dapat dilakukan melalui diagnosis prenatal analisis genetik yang dapat dilakukan dengan menggunakan Sanger atau NGS sequencing. Penegakan diagnosis dari Marfan Syndrome ini yaitu meliputi 1. Riwayat keluarga, apakah ada keluarga yang memiliki kelainan atau adakah keluarga yang memiliki riwayat kematian mendadak. Yang kedua adalah pendekatan multidisiplin meliputi pemeriksaan oleh kardiologis, ortopedik, oftalmologis, serta konsultasi genetik dan testing untuk mengkonfirmasi diagnosis. Dan yang ketiga adalah identifikasi dari kriteria klinis utama. Diagnosis dari sindrom Marfan ini dapat dilakukan berdasarkan penentuan ada atau tidaknya riwayat keluarga. Jika tidak terdapat riwayat keluarga, maka sindrom Marfan dapat ditentukan dengan cara mengidentifikasi kriteria utama dari 2 sistem organ yang berbeda atau identifikasi 1 kriteria utama dan adanya mutasi fibrilin 1 atau identifikasi kriteria utama dengan keterlibatan sistem ketiga. Jika terdapat riwayat keluarga, maka diagnosis dari sindrom Marfan ditentukan dengan identifikasi dengan menemukan 1 kriteria utama pada 1 sistem organ dan keterlibatan sistem organ kedua. Berikut adalah gambaran orofasial dari
pasien penderita sindrom Marfan yang telah dilaporkan pada beberapa literatur. Di antaranya khususnya pada pasien ortodonsia menunjukkan adanya retrogenasi maksila atau mundurnya rahang atas, retrogenasi mandibula atau mundurnya rahang bawah, maloklusi kelas 2 skeletal, penyakit periodontal, konstriksi pada rahang atas, deep palatum atau palatum yang dalam dan tinggi, kemudian crowding yang berat pada rahang atas, overjet yang besar, crossbite pada posterior, serta adanya kalkulus dan deformitas dari akar. Defek pada sindrom Marfan ini diantaranya meliputi manifestasi kardiovaskuler berupa dilatasi aorta dan atau diseksi aorta, manifestasi okuler berupa ectopic lentis, dan manifestasi sistemik lain yaitu meliputi sistem skeletal seperti skoliosis, long pectus carinatum, dan long limbs. Pada kriteria minor, manifestasi skeletal berupa hipermobilitas sendi, dolikosefali, retrognati. Sedangkan untuk manifestasi okular pada kriteria minor diantaranya adalah adanya flat cornea serta long globe. Pada sistem pulmonar juga dapat terjadi defek karena adanya sindrom Marfan ini, yaitu berupa pneumotoraks. Dapat dilihat pada gambar adalah tampilan ekstraoral pasien Marfan yang berusia 10,5 tahun. Di antaranya pasien mengalami skoliosis, pemanjangan ekstremitas, arachnodaktili, dahi yang melebar, fisura palpebra miring ke bawah, mata lebar dan strabismus, enoftalos, rahang atas mengalami retrogenasi, dan dagu menonjol. Berikut adalah gambaran fasial dan intraoral fotograf dari pasien sindrom Marfan yang menunjukkan adanya bentuk wajah dolikosefali dan leptoprosop serta adanya crowding yang berat dari rahang atas disertai palatum yang tinggi dan sempit. Terapi dari sindrom Marfan ini khususnya pada pasien yang mengalami aorta diseksi atau dilatasi diantaranya adalah dengan menggunakan obat secara oral yaitu penggunaan beta blocker. Dan penggunaan beta blocker ini masih menjadi gold standar untuk menurunkan tekanan darah pada pasien sindrom Marfan. Alternatif lain obat yang dapat digunakan selain beta blocker adalah losartan. Losartan dapat digunakan pada pasien yang tidak dapat menggunakan beta blocker karena adanya brakikardi dan bronkopasme. Beberapa penelitian sebetulnya telah dilakukan, diantaranya adalah dengan doxycycline, pravastatin, statin, resveratrol, serta rapamycin. Namun, hasil penelitian tetap menunjukkan bahwa beta blocker adalah obat yang menjadi gold standar atau paling baik untuk menurunkan tekanan darah pada kasus pembentukan eurisme pada pasien Marfan syndrome. Lainnya pada pasien Marfan syndrome ini diantaranya dapat dilakukan dengan pembedahan, yaitu pada pasien yang mengalami dilatasi aorta, diantaranya adalah dengan pembedahan profilaksis. Ada beberapa teknik pembedahan baru yang dilakukan, diantaranya adalah aortic valve sparing operation yang bertujuan untuk mereimplementasi aorta valve serta meremodeling katup aorta. Namun kekurangan dari penggunaan obat serta pembedahan diantaranya adalah penggunaan obat beresiko untuk anak kecil, sehingga obat yang diberikan relatif tidak aman dan tidak efektif. Sedangkan komplikasi pembedahan diantaranya dapat mengakibatkan
kematian, serta komplikasi lainnya karena pembedahan merupakan tindakan yang invasif. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perawatan yang lebih baru untuk pasien Marfan syndrome tanpa adanya komplikasi penyerta. Perawatan untuk Marfan syndrome kedepannya diantaranya adalah dilakukan dengan identifikasi target perawatan baru, yaitu generasi sequencing RNA yang menunjukkan adanya RNA dan kuantitas RNA pada sampel biologis pada waktu tertentu. Metode ini dirasa cukup efisien, efektif, dan cepat yang memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi terapi target personal untuk tiap pasien Marfan syndrome secara individual ke depannya. Bagaimana kaitan antara Marfan syndrome ini dengan perawatan ortodonsia? Ternyata 70% pasien Marfan syndrome dirujuk ke ortodontis untuk mendapatkan perawatan ortodonti karena hampir semua pasien Marfan syndrome memiliki crowding gigi yang berat, overjet, serta overbite yang besar. Berikut adalah contoh case report dari pasien Marfan yang melakukan perawatan ortodonti. Ini adalah pasien laki-laki berusia 11 tahun 6 bulan dengan keluhan utama tumbuhnya gigi incisivus rahang atas yang supernumerari. Pasien juga memiliki cryptorchidism, hypoaspasida, serta dilatasi aorta yang ringan. Diagnosis Marfan ditegakkan karena adanya riwayat keluarga serta adanya temuan klinis. Pemeriksaan klinis menunjukkan profil muka cekung, muka panjang, deviasi mandibula ke kiri, tinggi wajah anterior yang panjang, merupakan salah satu gejala klinis pada pasien Marfan syndrome. Hasil pemeriksaan intraoral menunjukkan adanya lengkung gigi rahang atas dan rahang bawah yang sempit, adanya crossbite posterior, deep overbite, palatum tinggi, serta adanya 2 gigi supernumerari pada midline rahang atas. Hubungan molar pada pasien ini adalah kelas 1 pada kedua sisi. Overjetnya adalah 6 mm dengan overbite 8 mm. Sedangkan pada pemeriksaan radiografi menunjukkan adanya hubungan skeletal kelas 3 serta pergeseran midline. Tujuan perawatan ortodonti pada pasien Marfan ini diantaranya adalah untuk mengkoreksi hubungan gigi dan mendapatkan hubungan antara gigi rahang atas dan rahang bawah dalam kondisi yang baik dan stabil. Sebelum perawatan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan dokter penyakit dalam, dokter jantung, maupun dokter paru. Kemudian, selama perawatan diamati pertumbuhan rahang bawah yang memicu erupsi gigi dan ekstraksi gigi permanen. Kemudian, pada perawatan ini dilakukan ekspansi lengkung gigi rahang atas, serta ekstraksi dan transplantasi incisivus maxilla yang mengalami supernumerari. Juga dilakukan ekstraksi premolar 2 pada rahang atas, serta premolar 1 pada rahang bawah. Berikut adalah hasil perawatannya. Lama perawatan pasien ini adalah 5 tahun. Perawatan yang relatif lama ini disebabkan karena beberapa kali pasien harus masuk ke rumah sakit karena pneumotorak yang diderita pasien. Dan terjadi perawatan yang cukup lama karena akibat pertumbuhan rahang bawah yang terhambat. Hasil perawatan ortodonti pada pasien Marfan syndrome ini berupa overjet dan overbite yang normal, koreksi midline tidak dapat dilakukan, tidak ada resorpsi apikal yang tampak melalui pemeriksaan panoramik. Dan setelah 4 tahun perawatan serta 7 bulan retensi, terdapat sedikit crowding, oklusinya masih stabil, serta tidak ada resorpsi. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan pada perawatan ortodonti pada pasien Marfan diantaranya adalah 1. Karakteristik kraniofasial,
Yang kedua, pola pertumbuhan. Yang ketiga adalah abnormalitas ligamen periodontal. Yang keempat, resorpsi akar. Dan yang terakhir adalah kondisi sistemik pasien. Kesimpulan pada perawatan ortodonti untuk pasien Marfan Syndrome ini adalah pasien Marfan Syndrome dapat melakukan perawatan ortodonti apabila kondisi sistemik keseluruhannya adalah baik. Prosedur bedah untuk pasien Marfan dapat diambil, namun harus direncanakan dengan sangat matang karena adanya komplikasi pembedahan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan materi terkait Marfan Syndrome ini. Artikel ini diambil dari artikel terindeks Scopus dengan kuartil Q1 sampai dengan Q3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.